skemakan bersama. Tapi di luar dari perhitungan yang fustot gitu kan. Jadi nanti mungkin ya mohon maaf Bapak Ibu karena memang tidak masuk perhitungan ya nanti kita koordinir ya ada biaya untuk keberangkatan nih Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa kita komunikasikan secara detail kepada madrasah. Kemudian Bapak Ibu, karena take off itu jam 15, kemudian ini langsung di landingnya saja, landingnya itu di hari Selasanya, itu jam 9, tanggal 9 Desember, itu jam 12:25. Jadi aslinya ini setelah jam 15 ini itu nanti akan transit di Oman. Alhamdulillah kita dapat transitnya cepat, jadi transit hanya 2 jam. Setelah itu kita langsung perjalanan lagi. Jadi anak-anak ketika tiba di Oman nanti langsung nyari terminal setelahnya, terminal keberangkatan karena transit cuma 2 jam. Jadi tidak ngambil bagasi dan sebagainya, langsung otomatis ke ruang gate saja untuk melakukan penerbangan setelahnya. Dan tiba di Mesir itu diperkirakan di pukul 12 malam lewat 25. Kemudian pengambilan bagasi itu sekitar jam 2 dan langsung di sana dijemput oleh LKP Fustot atau teman-teman PCM yang di sana. Kemudian ke rumah masing-masing dan istirahat. Ini gambaran dari kami dan insya Allah nanti karena memang jumlahnya banyak dan memang fasilitas dari kami itu insya Allah ada pendampingnya. Jadi pendamping yang ikut penerbangan Bapak Ibu. Rencana kami akan pulangkan satu mahasiswa yang ada di Mesir sana untuk nanti mendampingi anak-anak terbang ke Kairo. Jadi insya Allah di perjalanan kalau ada apa-apa ada pendamping yang menemani dan tidak bingung anak-anak. Jadi skema kita seperti itu Bapak Ibu. Dan di situ ada catatan maskapai yang akan digunakan adalah Oman Air dengan ketentuan bagasi sebagai berikut Bapak Ibu. Bagasinya adalah 30 kilo, boleh dibagi menjadi 2 koper atau 1 koper. Tapi 30 kilo biasanya lebih aman itu ketika 15 Bapak Ibu. Jadi satu koper itu 15 kilo. Satu koper yang lain 15 kilo. Kemudian kabin total 7 kilo dengan ukuran koper atau tas maksimal 22 inci. Tidak terlalu besar dan usahakan tidak banyak yang dijinjing. Jadi gambarannya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau bisa anak-anak itu skemanya ketika pemberangkatan nanti ada tas lempang untuk meletakkan barang-barang penting. Kalau misalnya koper bagasi tidak dianggap cukup, mungkin bisa membawa tas ransel itu sebagai tambahan untuk mungkin laptop atau apa itu monggo. Tapi yang kami sarankan adalah membawa tas lempang. Jadi tas lempang itu nanti untuk meletakkan file-file penting anak-anak seperti itu. Dan nanti di sana Bapak Ibu saat briefing itu kita akan bagi jasket sekaligus kita akan bagi shawl ke anak-anak sekaligus ada paket nanti ada buku. Jadi harapannya kan terkadang kalau penerbangan dalam waktu yang lama itu biasanya suka agak sedikit gabut dan sebagainya, makanya kita bekali buku agar mereka bisa membaca buku tersebut ketika dalam penerbangan. Kurang lebih begitu Bapak Ibu mengenai penjelasan keberangkatan di tanggal 8 dan insya Allah akan tiba di tanggal 9 Desember. Oh ya, saya baru ingat satu hal lagi Bapak Ibu, mungkin minta tolong nanti ketika membawa koper Bapak Ibu itu kalau bisa di kopernya ada semacam kayak gembok kecil untuk mengunci koper tersebut, atau kalau memang kopernya sudah ada kunciannya maka alhamdulillah. Jadi mungkin itu Bapak Ibu sebagai gambaran keberangkatan kita dan mohon maaf sekali kita baru bisa mengabarkan ketika semuanya sudah jelas dan pasti seperti ini. Karena kalau kita ngabarkan cuman tidak jelas, tidak ada kepastian, itu khawatirnya malah nanti berpikiran kemana-mana. Akhirnya kita kabarkan ketika semuanya sudah pasti dan sudah jelas dengan melalui Zoom ini. Kurang lebih itu gambaran Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Harapannya bisa difahami bersama. Kemudian
nanti masih nge-share dan apa sudah enggak? Sudah. Oke. Tutup. Kemudian insya Allah nanti secara detail nanti akan kami itu Bapak Ibu akan kami kirimkan di grup. Juga nanti akan kami kirimkan edaran terbaru mengenai keperluan anak-anak di sana. Karena yang sebelumnya kami kirimkan itu juga sudah bisa menjadi acuan, cuman ini ada revisi mungkin beberapa yang informasi lebih update nanti akan kami kirimkan di grup Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semua memaklumi dan bisa memahami informasi yang barusan saya sampaikan, terutama mengenai keberangkatan di tanggal 8 insya Allah. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu, anak-anaknya termasuk yang beruntung karena sudah keluar visa, tapi Alhamdulillah ini status yang anak-anak yang kemenak yang lainnya, itu hari ini terhitung hari ini, tadi jam 3 sore itu sudah keluar tapi baru sebagian. Dan itu wallahualam mereka pada kedapatan tiket apa tidak karena harganya sudah melambung, karena bisa jadi mungkin kalau nanti terlambat sedikit kita itu mungkin bisa jadi akan ada tambahan untuk tiket karena memang harganya sudah fixed season dan memang betul-betul sudah mendekati akhir tahun itu yang harganya mahal sekali gitu. Sedangkan kita dituntut untuk segera berangkat dan juga keberangkatannya kalau bisa jauh-jauh sebelum ujian sehingga masih ada waktu untuk daftar ulang. Mungkin itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah informasi terbaru mengenai visa dan keberangkatan. Begitu juga kronologi penjelasan mengenai kenapa kok ada biaya tambahan sekitar 1,3, itu memang murni biaya yang diminta oleh Markas Tatur dan Azhar. Jadi mohon maaf, semoga bisa difahami. Monggo, jazakumullah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Fathur Rabbani atas penjelasannya. Jadi sudah disampaikan ya, yang terpenting adalah nanti tanggal 8 kami sudah pesankan tiket untuk anak-anak. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian bisa menyesuaikan jam 8.30 pagi tanggal 8 agar semuanya sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Baik, selanjutnya adalah tanya jawab bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Monggo silahkan. Atau mungkin ada usulan barangkali ini, terutama mengenai keberangkatan itu bagaimana Bapak Ibu? Mungkin kita minta pandangannya. Ada ini yang terkait, monggo silakan Bu Syarifah. Bu Syarifah, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berkenaan dengan keberangkatan ini, apakah yang domisilinya jauh seperti kami di Madura itu bisa langsung ke Suta atau bagaimana, Ustaz? Terus yang kedua, ketika nanti anak-anak sudah sampai di Mesir itu untuk daftar ulangnya, apakah ada pendampingan atau mereka sendiri yang kerjakan? Demikian Ustaz, terima kasih. Oke, terima kasih. Monggo Ustaz Bani. Jazakumullah atas pertanyaannya Bu. Untuk yang di luar daerah, kami tidak mengharuskan harus ke Jogja dulu, kemudian ke Soekarno-Hatta. Pada intinya jam 8.30 itu sudah di Soekarno-Hatta gitu. Jadi langsung berangkat, monggo silahkan. Tapi ketika memang nanti ada wali yang lain yang mungkin dekat di sekitar Jawa, sekitar daerah-daerah Jogja, terus kongsi bersama kita berangkat sendiri, berangkat rombongan dari mu'alimin, itu nanti akan kita fasilitasi juga. Tapi kalau yang di luar daripada Jawa, mungkin di
Kalimantan atau mana langsung ke Soekarno Hatta, nggak apa-apa, monggo silakan. Kemudian yang kedua mengenai proses daftar ulang. Mengenai proses daftar ulang itu insya Allah jadi untuk tahun ini itu nanti dari Fustot itu sudah menyediakan rumah dan juga sudah menyediakan musrif di setiap rumah. Nah, nanti musrif itulah yang akan menemani ketika daftar ulang. Atau mungkin nanti skema kita adalah ada PJ dari Fustot yang membantu pendaftaran ulang. Karena biasanya per jurusan kan beda. Jadi, oh dia yang mendaftar ke syariah maka ikut pusat ini misalnya. Itu nanti sudah ada di skema kami. Makanya kita membentuk ada rumah Fustot itu untuk betul-betul agar anak terpantau proses pengurusan dan pemberkasannya. Jadi seperti itu Ibu. Yang cuman sepertinya kalau ini Bu Syarifah niku wali dari Ahmada nggih. Nggih, Ustaz. Nggih. Mungkin kalau Ahmada niki kan kemarin menyampaikan kalau Ahmada itu nggak gabung rumah Fustot Ibu. Oh. Enggak, itu Anandanya menyampaikan seperti itu ke saya. Gitu. Menyampaikan gitu ke saya. Jadi mungkin nanti dia mungkin mendekat ke rumah Fustot saja karena dia bilang katanya sudah punya rumah gitu. Sudah punya teman sendiri katanya. Karena kebetulan mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini Ahmada ini bukan alumni tahun ini. Jadi Ahmada itu alumni tahun sebelumnya yang kebetulan gabung ke tahun ini Bapak Ibu. Jadi beliau Ahmada ini sudah berkeliling ke berbagai negara, sempat ke Saudi kemudian ke Mesir. Jadi sebelumnya memang di Mesir, kemudian karena secara administrasi nggak jelas, akhirnya dikembalikan lagi ke Mesir dan ngurus pemberkasan bareng dengan teman-teman alumni di tahun ini. Jadi agak sedikit berbeda di situ Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti kalau Ahmada mungkin kontak dengan PJ kami saja, karena kan insya Allah kalau Ahmada nggak akan jauh-jauh dari teman-teman PJM sendiri kan. Jadi nanti insya Allah nanti asal komunikasi dan masih gabung di grup itu insya Allah nanti akan ada yang mendampingi dan menemani. Ketika memang jurusannya apa, nah berarti dia fokus ikut rombongan di jurusan tersebut. Jadi seperti itu Ibu. Baik Ustaz, terima kasih. Oke, sama-sama. Bapak Ibu yang lain, monggo silakan kalau ada yang masih ingin disampaikan. Ustaz. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Bisa on cam Pak, kalau memungkinkan dia terlihat. Ini sedang mohon izin. Kalau tidak bisa nggak apa-apa. Ya, mohon izin banget. Jadi saya Fajri, orang tua dari Nadia Zazaki Al-Fawaz. Ini saya senang sekali ada kepastian. Terima kasih kepada Mualimin. Kemudian yang kedua ini spirit yang disampaikan oleh Ustadz Fathur Rabbani tadi ya dalam rangka kaderisasi. Nah, kami senang sekali bila ada media yang memastikan kita dapat berkomunikasi ya dengan dengan PJIM begitu ya. Mungkin ada grup khusus barangkali begitu. Karena namanya kita baru melepas ya anak-anak ke luar negeri gitu barangkali, sehingga kalau ada media komunikasi dengan PJM ini menenangkan kita semua. Nah itu. Nah kemudian yang kedua itu terkait dengan persiapan ujiannya Ustadz ya. Mungkin ya teman-teman, mungkin anak-anak kita sudah akses informasi, tapi mungkin penjelasan dari Ustadz akan sangat menenangkan kami. Jadi kalau misalnya Desember baru bergabung, kemudian ujian di Januari, itu kan biasanya ya berdasarkan pengalaman belajar kita kayaknya kurang maksimal. Nah ini ikhtiarnya bagaimana untuk memastikan bahwa ujian anak-anak kita akan bagus ya, hasilnya bagus, sehingga untuk keperluan selanjutnya bisa disiapkan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab ya, Ustaz Muhan. Ya, langsung saja. Jadi untuk media komunikasi ke PJM Bapak Ibu, karena kita memang di bawah PJM,
Jadi memang betul-betul langsung yang mengurusi adalah teman-teman PCM itu sendiri, Bapak Ibu. Bahkan kalau di kami itu kita memang konsepkan ada rumah fustot, yaitu rumah binaan di bawah PCM Mesir, dengan musrifnya dari PCM sendiri. Dan semua kegiatan bahkan penyambutannya nanti insya Allah akan disambut di PCM Mesir. Jadi betul-betul semua ini terintegrasi dengan PCM Mesir. Bahkan Bapak Ibu, karena melalui pusat ini, karena saya dulu pernah berangkat ke Mesir dan lama di Mesir, itu mengalami terlunta-lunta nggak jelas programnya. Akhirnya saya ingin adik-adik kelas saya itu jelas programnya. Jadi alhamdulillah kita buat rumah pusat itu dengan program Bapak Ibu. Jadi anak-anak nanti akan ada target-targetnya dan nanti ketika datang itu akan kita bagi buklet. Buklet tersebut menjadi acuan anak-anak pembelajaran selama setahun ke depan itu ngapain saja. Tidak hanya kuliah saja, tetapi ada pelajaran dari musrifnya, pelajaran dari Fustot Academy, kan Fustot kan memiliki akademi Bapak Ibu di sana. Dan juga berbagai macam kegiatan-kegiatan Fustot. Dan juga nanti ada bahasanya ada apa namanya yang penyambutan anak baru itu bahasanya apa? Forza ya. Forza ya. Nah, orientasi itu memang orientasi dari PCM sendiri. Itu ketika bergabung dengan Fustot, gabung melalui Fustot, itu otomatis akan mengikuti Forza. Itu orientasi dari PCM. Mengenalkan PCM bagaimana, mengenalkan Al-Azhar kayak apa, itu ada orientasinya semua. Jadi semuanya insya Allah sudah kami siapkan sedemikian rupa. Bahkan kalau di PCM itu Bapak Ibu, kita sudah range sampai buku cetak biru perkaderan. Jadi dari anak tingkat 1 itu dia targetnya apa saja itu sudah ada melalui ruang Fustot. Kemudian tingkat 2 dia kegiatannya apa saja itu sudah kami gambarkan. Tingkat 3 sampai tingkat akhir. Jadi itu harapan kami kalau saya pribadi agar saya tidak terulang nasib saya dulu gitu kan. Jadi adik-adik kalau bisa semuanya berjalan dengan maksimal dan seketat mungkin kami kawal agar betul-betul bisa maksimal saat belajar di Al-Azhar. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk skema persiapan ujian Bapak Ibu? Untuk skema persiapan ujian, jauh-jauh hari sebelum ini, kami sudah mengadakan Zoom bimbel secara online. Dan sejak awal kalau nggak salah sudah sebulanan ini berjalan atau sebulan lebih, itu Zoom secara online. Jadi keseriusan anak-anak itu tergantung mau ikut apa tidak. Secara kita memfasilitasi sudah kita fasilitasi. Bahkan karena memang anak-anak masih di Indonesia, itu kita kirimi juga ada yang namanya PDF buku diktat yang akan diujikan. Jadi sudah ada diktatnya dalam bentuk PDF, kemudian juga sudah ada bimbelnya secara online. Dan nanti karena ini kita termasuk yang datangnya awal, itu insya Allah kemarin saya rapat dengan teman-teman yang di Mesir, itu ketika datang di Mesir itu akan ada bimbel tambahan secara offline. Dan di akhir itu akan ada sama-sama review keseluruhan dan nanti sharing bareng-bareng. Dan kemarin saya arahkan kalau bisa nanti ada bagaimana cara menjawab ujian gitu kan. Jadi anak-anak betul-betul tersiapkan secara keilmuan, jadi tidak kaget ketika nanti ujian di bulan Januari. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, aslinya kita menguruskan itu sudah jauh-jauh hari. Cuman karena memang kedutaan itu regulasinya tidak bisa kita pastikan, akhirnya mau tidak mau gitu kan. Kita skemanya adalah bimbel secara online dulu, kemudian bimbel secara offline ketika di sana, kemudian nanti ada pengayaan dan nanti pengarahan bagaimana cara menjawab ujian. Mungkin itu ikhtiar maksimal yang bisa kita berikan Bapak Ibu dan yang bisa kami fasilitasi agar anak-anak betul-betul bisa maksimal mempersiapkan ujian. Jadi harapannya nanti tidak ada yang ya tinggal tergantung kita sama-sama motivasi gitu, anak-anaknya agar betul-betul bisa serius ketika mengikuti bimbel dan juga mengikuti online maupun offline. Bahkan Bapak Ibu, karena memang sudah tergabung dengan Fustot, itu nanti ada rekaman video bimbelnya. Jadi tinggal tergantung anaknya. Ketika anak itu mau belajar dengan serius, itu tinggal dengerin rekaman itu. Nanti tinggal diulang materi-materinya di situ.
Jadi kita berusaha menyiapkan sebisa mungkin. Cuman nanti kalau untuk rekaman tidak semuanya ada rekaman ya Bapak Ibu, mohon maaf. Mungkin nanti bisa, kalau nggak salah kemarin juga sudah ada yang merekam dari teman-teman, inisiatif dari anak-anak, mungkin itu bisa nanti bisa kita gali bersama dan memaksimalkan untuk persiapan ujian. Karena mau tidak mau memang skema untuk di tahun ini itu memang langsung kuliah seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang karena seperti itu ya skema tadi yang kita siapkan untuk anak-anak bisa maksimal dalam mengerjakan ujian di bulan Januari. Mungkin itu Pak, semoga bisa memuaskan dan jelas. Ya, terima kasih Ustadz Fatur Rabbani. Oke, sama-sama Pak. Oke. Baik, selanjutnya Pak silakan.